Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah Sabrina Absari dari kelas 12 Akuntansi 3 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu juga dikenal sebagai Kerajaan Melayu, Malayapura, atau Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Jambi. Kerajaan Melayu ini merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surowaso atau Pakuruyung. Selanjutnya adalah letak Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau juga yang sering dikenal dengan Malayu merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di pantai Sumatera Timur. Nama Melayu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata Malaya yang berarti bukit. Letak Kerajaan Melayu berpusat di Sumatera Selatan yaitu Jambi, tepatnya di sisi kiri dan kanan Sungai Batanghari. Sejarah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan bagian dari perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kerajaan Melayu pernah berdiri dan mengukir sejarah pada zamannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Kerajaan Melayu sejak berdiri hingga mengalami kemunduran. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Berdirinya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu didirikan pada abad ke-7, namun tidak diketahui siapa pendirinya. Pusat pemerintahan Melayu pada awal berdirinya di Minanga. Akan tetapi pada abad ke-13 pusat pemerintahan dipindahkan ke Dharmasraya. Kemudian pada abad ke-15 dipindahkan lagi ke Pagaruyung. Selanjutnya adalah perkembangan Melayu. Pada tahun 645 Masehi, Kerajaan Melayu pertama kali mengirim utusannya ke Tiongkok. Hal ini diberitakan Tiang Heoyao yang disusun oleh Wang Piu. Pada awal pemerintahannya, Melayu memiliki kendali atas perdagangan di Selat Malaka. Kemudian munculnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 670 Masehi menyebabkan Melayu tidak lagi mengirimkan utusannya ke Tiongkok. Diperkirakan bahwa Melayu telah menjadi di bawah pemerintahan Sriwijaya pada tahun 685 Masehi. Dharmasraya. Pusat pemerintahan Melayu yang berada di Minangka pada awal kekuasaan abad ke-7, kemudian dipindahkan ke Dharmasraya pada abad ke-13. Hal ini didukung dengan pengiriman Arca Amogapasa dari Kerajaan Kediri. Pada saat itu, wilayah Melayu bahkan membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Sunda. Selanjutnya adalah Pagaruyung. Pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman memproklamirkan dirinya sebagai pelanjut dinasti Mauli penguasa Kerajaan Melayu di Dharmasraya. Kemudian, ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Surowaso atau Pakuruyung, yang saat ini adalah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Raja Aditya Warman mendapatkan gelar Maharajadiraja Srimat Sri Udaya Ditya Warman Pratapaparakrama Rajendra Mauli Mali Warmadewa. Pada masa pemerintahannya, ia menaungi Dharmasraya dan Palembang. Selanjutnya adalah ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Melayu merupakan pengiriman utusan Singasari dari Jawa ke Sumatera. Hal ini dijelaskan di dalam naskah Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama. Ekspedisi Pamalayu ini dilakukan dengan tujuan untuk menaklukkan Kerajaan Melayu. Tujuan ini dilakukan sebagai langkah memperluas wilayah Kerajaan Singasari. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tujuan ekspedisi ini adalah untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Melayu dan membebaskannya dari Sriwijaya. Selanjutnya adalah raja-raja Kerajaan Melayu. Raja yang pertama adalah Srimat Tailoke Raja Maulibusana Warmadewa, yaitu raja pada tahun 1183 Masehi. Yang kedua adalah Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa, yaitu raja pada tahun 1286 Masehi. Raja yang ketiga adalah Akarendra Warman,
yaitu raja pada tahun 1316 Masehi. Yang keempat adalah Srimat Si Udayaditya Warman Pratapa-Pakrama Rajendra Maulimali Warmadewa, atau yang biasa disebut dengan Raja Aditya Warman, yaitu raja pada tahun 1347 Masehi. Yang terakhir atau yang kelima adalah Raja Ananggawarman, yaitu pada tahun 1375 Masehi. Raja Ananggawarman menggantikan posisi ayahnya yaitu Aditya Warman sebagai raja dalam suatu upacara Heujra. Dan Aditya Warman diibaratkan telah menuju kepada tingkat Setrajna atau setara dengan dewa. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Melayu. Yang pertama adalah Prasasti Grahi. Prasasti Grahi merupakan prasasti yang berisi perintah Raja Dharmasraya pertama kepada Bupati Grahi yaitu Mahesanapati Galanai untuk membuat arca Buddha. Kemudian sang bupati mengutus Meraten Cinano untuk membuatnya. Peninggalan yang kedua adalah Prasasti Padang Roco atau Arca Amogapasa. Prasasti ini diberikan oleh Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari kepada Dharmasraya pada masa Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa. Prasasti ini tertulis dalam Arca Amogapasa dan membahas tentang harapan Singasari agar Dharmasraya selalu bahagia. Prasasti ini menceritakan bahwa pada tahun 1208 Saka, atas perintah Raja Kartanegara dari Singasari, sebuah arca Amogapasa Lokeswara dipindahkan dari bumi Jawa ke Suwarna Bumi untuk ditegakkan di Dharmasraya. Prasasti yang ketiga yaitu Prasasti Sarwaso. Prasasti ini juga disebut dengan Prasasti Batu Bapahek yang berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. Dijelaskan bahwa Prasasti Sarwaso ini berisi keberhasilan Aditya Warman yang telah menyelesaikan pembangunan saluran air yang proyeknya sudah dimulai sejak era raja sebelumnya, yaitu Raja Srimat Sri Akarendrawan. Saat ini prasasti masih berada di lokasi penemuannya, yaitu di in situ, dan telah diberi atap tradisional Minangkabau untuk melindunginya, serta berada di bawah pengawasan BPGB Batu Sangkar. Peninggalan selanjutnya yaitu Prasasti Kuburajo. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1877 di Kuburajo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Situs sejarah ini mengandung pujian-pujian terhadap Raja Aditya Warman yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta. Peninggalan terakhir adalah Prasasti Tanjore. Prasasti Tanjore merupakan situs yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola I Bertarik pada tahun 1030. Situs bersejarah ini menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Melayu dilindungi oleh benteng-benteng dan terletak di atas bukit. Lokasi pastinya adalah Muara Tebu. Tidak banyak yang diketahui dari kerajaan Melayu ini. Barangkali minimnya bukti sejarah yang menguatkan keberadaannya. Hal ini juga dimungkinkan karena sikap kita yang kurang antusias dalam melestarikan budaya dan nilai leluhur kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.